Nah, jadi karena setiap program aplikasi itu selalu melibatkan media disk sebagai tempat penyimpanan. Kemudian untuk membaca, kemudian untuk rewrite. Nah, data yang disimpan dalam disk dengan bentuk suatu unit itu dinamakan dengan file. Nah, setiap rekaman itu terdiri dari satu atau beberapa field dan record. Gitu ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke aplikasi benerannya nih, aplikasi yang memang membutuhkan disk sebagai tempat untuk penyimpanan. Nah, karena aplikasi dibuat itu tidak hanya untuk memproses saja gitu ya, memproses dan menampilkan, tentu untuk menyimpan, mengelola dan menghasilkan suatu laporan. Laporan itu untuk apa? Laporan itu untuk membantu mengambil keputusan. Keputusan siapa? Keputusan bagi orang yang berkaitan atau membutuhkan. Misalnya di sini rektor atau misalnya di sini kaprodi membutuhkan data siapa saja sih mahasiswa yang tidak lulus, siapa saja mahasiswa yang mungkin aktifannya kurang, siapa saja mahasiswa yang apa namanya, dia sebenarnya memiliki potensi namun pasif gitu. Nah, semua data itu kan nanti disimpan gitu ya dalam sebuah sistem aplikasi gitu. Nah, file ini terdiri dari beberapa field dan record. Nah, kalau dilihat dari strukturnya tuh seperti ini ya. Satu file itu terdiri dari lebih dari satu record, kemudian di dalam record itu terdiri dari field. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi tabel di bawah ini itu terdiri dari field dan record. Nah, untuk fieldnya itu sendiri adalah nama, alamat, dan kota. Itulah yang disebut dengan si fieldnya. Nah, kemudian recordnya yang mana? Recordnya itu adalah nama satu, kemudian misalnya alamat satu, dan kota satu. Itu adalah recordnya. Bisa dibilang recordnya itu adalah barisnya ya. Record pertama, record kedua, dan record ketiga. Kemudian fieldnya itu adalah nama, alamat, dan kota. Jadi ketika kita sudah mulai masuk ke teknik pemrograman, itu bicaranya sudah mulai ke field dan record. Kalau misalnya saya mau lihat tuh dari tabel mahasiswa record ketiga, kalian udah bisa nangkap, oh ya record ketiga berarti baris ketiga. Nah, file itu adalah kumpulan atau koleksi item yang tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Kalau dilihat di sini model strukturnya, jadi dari proses kemudian ke main memorinya, lalu setelah dari memori ya, kemudian dia ke secondary storage, disk drive-nya, hard disk-nya. Nah, dalam hard disk itu terdapat beberapa file. Nah, berdasarkan jenisnya. Jadi file itu terdiri dari file dokumen, kemudian file program, kemudian file data. Apa itu file dokumen? Nah, file dokumen ini merupakan kumpulan karakter atau teks format. Nah, itu adalah file dokumen. Kemudian file program ini terdiri dari beberapa item software seperti program sederhana atau kumpulan bagian-bagian program atau subprogram.
Nah, apa yang telah kalian lakukan? Misalnya saya kasih tugas ya, coba kalian berikan tugas untuk membuat exception handling. Nah, itu kalian sudah membuat file .cpp itu ya. .cpp itu adalah file apa? File program gitu. Nah, untuk file data ini merupakan kumpulan atau koleksi data yang digunakan untuk memproses data itu sendiri. Nah, dia dapat berupa abjad, angka atau karakter khusus. Kemudian field data. Field datanya adalah item data terbentuk dari sejumlah karakter, misalnya nama, alamat, dan lain-lain seperti tadi contoh di tabel slide sebelumnya ya. Nah, untuk record terbentuk dari suatu field yang berkaitan. Nah, ini ada record customer, misalnya record transaksi penjualan, kemudian dan lain sebagainya. Lebih diperhatikan lagi gitu. Jadi di record di sini disebutkan bahwa terbentuk dari suatu field yang berkaitan. Gitu. Jadi sebenarnya kita balik dulu ke table ini untuk file. Ups. Nah, pada struktur file bisa saja record itu memang dia berdiri sendiri. Artinya memang datanya itu tidak berkaitan, hanya khusus untuk data dia sendiri di table itu ya. Nah, kemudian maksud dari terbentuk dari suatu field yang berkaitan. Nah, misalnya saja tadi uh, ini ada table, misalnya table customer. Nah, table customer ini nanti dia berkaitan dengan table transaksi penjualan. Nah, dari table customer dan table transaksi penjualan itu bisa saja nanti membentuk field baru yang recordnya itu berkaitan antara table customer dan table transaksi penjualan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Data itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bisa saja melakukan read, write, atau update, delete, atau menambahkan. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang nanti akan ada pada pemrosesan suatu file. Nah, aktivitas itu dilakukan dari program ke media penyimpanan luar, yaitu file yang sedang kita tuju. Jadi file yang akan kita buat dan akan kita tuju nanti itu akan melakukan operasi penambahan data, kemudian penghapusan data, pengupdatean data, atau hanya membaca data saja. Membaca data saja berarti kita tidak bisa melakukan hal yang lainnya ya. Sifatnya read only. Nah, untuk tahapan operasi file itu yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu membuka atau mengaktifkan file, kemudian melaksanakan proses pada suatu file, kemudian yang ketiga menutup file. Pada open file, sebelum file dapat diakses, dibaca atau ditulis, file perlu dibuka terlebih dahulu. Nah, untuk dapat membukanya, fungsi yang digunakan adalah open, kurung, dan tutup kurung.
Nah, untuk membuka sebuah file dengan sebuah objek stream, nah perlu ada fungsi khusus lagi nih, gitu, yang dinamakan file name dan mode, gitu ya. Itu diikutsertakan dalam fungsi open, di mana file name itu adalah nama file yang akan dibuka, kemudian mode itu adalah jenis operasi yang akan dilakukan pada suatu file. Dia berkaitan dengan akses ya, akses apakah kita akan membaca, kemudian bagaimana kita melakukan penulisan data dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk wordnya itu di sini saya lihat ada R, kemudian W, nah kemudian ada A, R plus, W plus, dan A plus. Nah, untuk word R, ini file hanya akan dibaca, jadi dia sifatnya read only. Nah, untuk mode W, ini file baru akan diciptakan dan operasi dilakukan. Operasi apa? Operasi penulisan data tentunya ya, operasi penambahan data. Kemudian untuk A, membuka file yang sudah ada dan operasi penambahan data akan dilakukan, open file. Kemudian untuk R plus, membuka file yang sudah ada dan operasi akan dilakukan pembacaan dan penulisan data dari atau ke. Jadi misalnya di sini membuka, kemudian kita melakukan pembacaan atau penulisan data nih dari file yang lain misalnya gitu. Nah, untuk W plus ini membuka file dengan tujuan pembacaan atau penulisan. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah jika file sudah ada maka isinya akan dihapus. Jadi dia meniban file yang sudah ada. Nah, untuk A plus ini adalah pilihan yang paling aman jika operasi untuk merekam itu dilakukan, maka isinya tidak akan dihapus nih yang sebelumnya sudah ada. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kenapa file pada C++ itu menjadi penting untuk dibahas ya? Karena harapannya aplikasi yang dibuat ke depannya itu memang tidak hanya sebatas input, proses, output gitu. Nah, yang kita pelajari kan biasanya input, proses, output. Setelah proses itu dilakukan, sudah data itu hilang gitu kan. Setelah muncul exit, data itu hilang. Nah, cobalah nanti misalnya membuat suatu aplikasi, walaupun itu aplikasi sederhana ya, itu bisa menyimpan data dari input yang telah dimasukkan melalui parameter cin. Jadi misalnya kalian input nih, misalnya cin-nya nama, alamat, dan sebagainya. Nah, ketika proses itu sudah selesai, diharapkan nanti data tersebut bisa masuk ke dalam file khusus. Jadi setelah exit dia tidak akan langsung hilang begitu saja. Nah, memang harus digarisbawahi ya, file ini berbeda dengan database, gitu ya. Itu adalah hal yang berbeda. Jadi ketika kita mempelajari suatu file, bukan berarti kita langsung berpikir, oh saya sudah mulai bicara tentang database, gitu ya. Itu adalah hal yang berbeda. Karena file itu sendiri memang dia sebagai media penyimpanan eksternal, sama memang dengan database sebagai penyimpanan data eksternal ya. Jadi suatu aplikasi kemudian dilempar ke penyimpanan data khusus, cuma manajemen datanya itu berbeda.
Kalau file itu sangat sederhana, kalau manajemen kalau database itu penataan manajemen datanya dia lebih baik gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih tugas, nggak tugas, saya kasih contoh-contohnya melalui Google Classroom. Oke, saya kasih contohnya melalui Google Classroom. Nah, nanti di situ ada sedikit pemecahan satu masalah gitu ya. Nah, coba nanti kalian kerjakan di sana gitu ya. Nanti contoh-contoh untuk membuka file, kemudian untuk uh, membaca file, menambahkan file, nanti akan saya upload di Google Classroom. Oke, ya, linknya masih ada semua ya.